Next nih Mas terkait sama, mungkin untuk, dashboard nih, yang tadi sempat Mas Ridho bahas di awal ya. Ya, Ya itu apakah, deliver ke email, atau seperti apa ya delivery-nya Mas untuk dashboard itu? oke. Jadi, dashboard, event ya, bisa mungkin saya ambil satu contoh event. Jadi kita punya event, katakanlah 6 jam atau 8 jam, atau kalau berkaca lagi kan di Riyadh sebelumnya kan, Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo datang. Jadi ketika Cristiano Ronaldo datang, setiap acara bola dia itu jadi event gitu. Ini kan suatu Ais suatu hal yang challenging ya buat kita monitoring waktu itu ya. Jadi, kebetulan kita prosesnya ini itu di intranet ya, Mas, ya. Jadi kita nggak punya koneksi untuk internet, jadi kita hanya mensupport by email gitu. Jadi dashboard yang kita proses, yang kita sudah jadi itu akan reguler dikirim setiap jam via email gitu. Nah, nanti untuk deliver ke customer atau ke tim untuk analisis, itu ya kita buka email. Sekarang kan email juga bisa buka di mobile, kita bisa sharing ke customer. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi based oh on itu udah email. dalam bentuk PDF atau seperti apa Mas? Jadi kita provide ada 3 tipe data ya, PDF yang berbentuk dashboard, jadi di situ ada user, comparison user dengan user minggu lalu, terus utilization kita pakai heat map, jadi sel-sel apa yang di atas 80% utilization-nya for example, terus di situ juga ada KPI berbentuk teks. Mungkin saya belum bisa share ya di sini karena itu termasuk ini ya, untuk customer. Jadi Ya paham paham. ya kurang lebih sih itu ya, Mas. Jadi ada juga, jadi seiring berkembangnya request gitu ya. Jadi customer minta lebih nih, oh tolong dong di provide QML gitu. Jadi mereka perlu QML dengan warna-warna. Jadi customer kita kebetulan sangat senang dengan warna-warna ya, Mas. Jadi kita mencoba untuk gimana pun dashboard kita semenarik mungkin. Jadi kita provide untuk warna. Jadi dalam map, jadi mungkin teman-teman udah biasa ya di optimisasi untuk sector level utilization. Jadi kalau beam-nya ke arah sini color-nya seperti apa, merah, hijau, atau biru. Nah, jadi QML kita provide, table kita provide, dan dashboard sendiri kita provide, Mas. Berbentuk PDF dan gambar ya waktu itu. Oke jadi, itu semua bisa disupport dengan Python ya Mas Ridho? Bisa, Mas, bisa, bisa. Jadi mungkin kalau bisa saya share ya, boleh saya share ini ya? Mungkin Atau di-share yang, general tanpa ada data ya nih, konfidensial kalau ya. ya ini saya share coba ya. Ini tidak ada data konfidensial. Jadi kurang lebih ada beberapa proyek yang kita kerjain di sini. Nah, ini yang saya tadi cerita ya. Untuk event monitoring, jadi kita SQL, kita query data dari data server kita olah dengan Python, setelah itu kita proses ke dalam bentuk dashboard, setelah itu kita kirim dengan email. Simpelnya sih kurang lebih kayak gitu ya, Mas ya. Yang pertama ini ya, kalau bisa Asik. dilihat. Hmm. Oke, jadi langsung dari Python, Plotly ya misalkan ataupun Kalidio, kemudian langsung, ke apa, tabular ataupun chart dan seterusnya, Iya, Mas. Ini oke, ya ini library yang kita gunakan ya. Jadi library-nya. iya kalau di Python itu Pandas. Jadi kita mengolah data atau apa semuanya ini Pandas library yang powerful banget ya. Bisa kita bilang untuk schedule ya gimana kita men-schedule hourly, minutely atau ROP. Ini kita bisa gunakan library schedule. Plotly ini untuk memvisualisasikan ya chart-chart inilah Mas ya, kurang lebih. Gitu ya. Oke oke. Mm-mm. Nah, boleh boleh dilanjut Mas, menarik ini. Iya, yang kedua ini weekly busy hour utilization ya. Jadi ini tas yang lumayan menyita waktu ya sebelum kami datang pun ini tas yang cukup apa sih pusing lah ya, membuat pusing ya. Karena kita di sini selnya cukup apa namanya networknya cukup besar untuk di Riyadh dan Jeddah ya. Jadi kita punya data yang cukup besar, jadi kita tidak bisa ngolah dengan menggunakan Excel dan kita bisa proses menggunakan SQL dengan Python ini sendiri dan outputnya itu nanti berbentuk table
Jadi mungkin teman-teman udah biasa juga di ready optimization, kita ada reportly untuk utilization sebagai, jadi sel ini atau sektor ini high util atau enggak. Nah, kurang lebih jadi reportnya itu berbentuk table untuk analisis lebih lanjut, dan juga berbentuk heat map, jadi kita bisa tahu area-area mana yang kira-kira high util ya, gitu. Itu sih Mas ya. Oke, Uh, oke. Mungkin ada, mungkin boleh kita Belum lanjut ada, ya. sementara belum Oke. ada pertanyaan. Ya, lanjut Oke, dulu. kita lanjut lagi. Setelah itu juga ada mungkin teman-teman optimization juga udah biasa menggunakan QGIS. Jadi QGIS salah satu alternatif dari MapInfo yang menurut saya cukup powerful banget ya. Kita jadi bisa mengimplement script-script Python kita di dalam QGIS ini untuk otomisasi pun jadinya cukup memudahkan daily activity kita gitu. Jadi waktu sekarang ini kita untuk jadi TDD ini kan kita sering menemukan sync issue atau GPS issue yang menyebabkan interference naik ya Mas ya di satu network gitu. Jadi sebelumnya kita mengerjakan query manual, semua sel, cari yang RSSI-nya tinggi atau minus 92. Setelah itu kita plot dan kita bisa tahu di mana lokasi masalahnya. Tapi dengan menggunakan kombinasi SQL dengan QGIS, menggunakan Python, kita bisa langsung menggenerate sel-sel secara langsung, secara visualisasi ya, spatial analysis, di mana lokasi interference yang bisa kita dapat. Kurang lebih itu sih Mas. Ini nggak hanya TDD ya, jadi banyak kita bisa juga gunakan untuk FDD atau analisis. Sekarang kan kita pakai 900 di Riyadh ini cukup interference-nya cukup kuat. Jadi kita bisa memetakan daerah-daerah yang mana kita perlu scanning, mana yang daerah kita perlu optim ya Mas ya. Terus selanjutnya ini mungkin ada menarik ya. Jadi outputnya berbentuk PPT. Jadi customer atau di project kita minta satu report yang regular ya, monthly regular. Jadi kita punya data coverage ya, VDT ya, VDT atau MDT. Jadi kita query dan kita menggunakan Python again gitu. Dan untuk untuk plotnya kita bisa menggunakan library volume dan presentation untuk produce ke PPT-nya. Jadi dalam waktu 30 menit atau 15 menit report sudah jadi gitu dalam satu area gitu ya, atau satu cluster gitu. Termasuk ini juga ya. Jadi di sini masih ada DT manual menggunakan mobile. Jadi kita dapat log file. Nah, di sini kita punya kurang lebih 15 carrier yang ada di sini, cukup memusingkan ya untuk plot satu-satu, meng-capture satu-satu ke dalam report. Ini cukup memakan waktu ya. Jadi kita bisa menggunakan QGIS sebagai alternatif untuk mengotomisasi ini semua ya Mas ya. Itu sih Mas ya.